warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Putra, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Fikih Syasa 2 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Zainuddin dan Ustadz Baihaqi dan Bapak Baihaqi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai fikih siasa Dusturiyah, yaitu salah satu cabang penting dalam fikih siasa yang membahas tata kenegaraan dan konstitusi dalam Islam. Secara etimologis, kata fikih siasa berasal dari dua kata, yaitu fikih yang berarti pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, dan siasa juga yang berarti pengaturan urusan umat atau politik. Sedangkan Dusturiyah berasal dari kata dustur yang berarti berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi secara terminologis yaitu fikih siasa Dusturiyah dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang sistem kenegaraan, pemerintahan dan hukum dasar negara menurut perspektif Islam. Selanjutnya, fikih siasa Dusturiyah merupakan cabang dari fikih siasa yang fokus pada persoalan struktur kekuasaan, pembentukan undang-undang, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Cakupannya meliputi yang pertama yaitu imamah atau khilafah, yaitu sistem kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua syura, yaitu prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kanon atau tasyri, yaitu pembuatan peraturan yang sejalan dengan syariat Islam. Yang keempat yaitu hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk hak dan kewajiban keduanya. Contoh penerapan fikih siasa Dusturiyah dapat kita lihat pada masa Khilafah Rasyidah, yaitu di mana sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Misalnya, Khilafah Umar bin Khattab membentuk Majelis Syura untuk menampung pendapat rakyat dan memastikan setiap kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inilah bentuk nyata penerapan prinsip konstitusional dalam Islam. Selanjutnya, pembahasan fenomena kontemporer dan kaitannya dengan fikih siasa Dusturiyah, yaitu pada era modern saat ini, fikih siasa Dusturiyah masih sangat relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks penerapan prinsip konstitusional dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Salah satu fenomena kontemporer yang dapat dikaitkan dengan bidang ini adalah tantangan terhadap supremasi konstitusi di Indonesia. Misalnya ketika muncul kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau nilai keadilan sosial. Dalam konteks fikih siasa Dusturiyah, setiap peraturan atau kebijakan negara seharusnya berlandaskan pada prinsip al-adli atau keadilan dan maslahah atau kemaslahatan umum. Artinya suatu hukum tidak hanya sah secara formil, tetapi juga harus memenuhi keadilan substantif sebagaimana nilai-nilai syariat. Al-Quran sendiri memberikan dasar yang kuat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 58-59, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu." Ayat ini menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam dibangun atas dasar amanah, keadilan, dan ketaatan terhadap hukum Allah. Dalam konteks ketatanegaraan modern, ayat ini menjadi dasar prinsip konstitusionalisme Islam, di mana kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang.
tetapi harus tunduk pada hukum dan nilai-nilai moral. Hadis Rasulullah juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adil, yaitu yang berbunyi pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip ini sangat selaras dengan konsep check and balance dalam teori konstitusi modern, di mana kekuasaan harus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Jika kita kaitkan dengan isu aktual, misalnya perdebatan tentang revisi undang-undang, penegakan hukum yang tidak adil, atau konflik antara kepentingan politik dan moral publik, maka fikih siasat dusturia dapat menjadi landasan etis dan normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Sebagai contoh, ketika pemerintah membuat kebijakan publik seperti kenaikan pajak, pengelolaan sumber daya alam, atau pembatasan kebebasan berpendapat, semua itu harus diuji berdasarkan kemaslahatan umum atau maslahah ammah dan tidak boleh menzalimi rakyat. Fikih siasat dusturia menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya atau memperkuat kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional, nilai-nilai Islam dalam fikih siasat dusturia dapat berperan sebagai roh moral dari sistem hukum kita. Demokrasi tanpa nilai keadilan dan tanggung jawab moral akan kehilangan arah. Maka dari itu, konsep seperti syurah atau musyawarah, keadilan, amanah, dan persamaan di depan hukum harus menjadi fondasi bagi setiap kebijakan dan undang-undang. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa fikih siasat dusturia bukan hanya ilmu tentang sistem ketatanegaraan Islam, tetapi juga panduan moral dan etik dalam membangun pemerintahan yang adil, konstitusional, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dalam dunia modern yang penuh dinamika politik dan hukum, nilai-nilai fikih siasat dusturia menjadi pengingat bahwa hukum bukan sekedar alat kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan ilahiyah di bumi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau kata yang tidak mengenakan selama saya menjelaskan mengenai tentang fikih siasat dusturia. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.